Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati amma ba'd fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam yang berbahagia ini, di antaranya pemirsa Hijrah TV, demikian juga Rinjani TV, MKH TV, dan media-media Islam dan Sunnah yang lainnya yang sudah ikut pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita terus-menerus diberikan hidayah oleh Allah, istiqamah di atas yang hak, sebab istiqamah ini yang berat. Kita mengetahui al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, iman juga bisa berkurang. Ketika iman berkurang, otomatis ibadah kita pun berkurang. Tapi kalau iman kita bertambah, insyaallah ibadah kita juga akan bertambah. Maka teruslah berdoa sebagaimana doa sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu wa ardhahu. Apa doa Abu Darda radhiyallahu anhu wa ardhahu? PS Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tentu kini ya iya. Haji Nu'man, Rabbana azwajina, la ilaha illallah. Har ngomit tadahna. Mana hafal kan? Ke jana. Mami Haji Mazhar. Ulangin dulu. Allahumma imanan. Ya rak kurang pada tiangka. Iya wah dulur ini. Tapi ada yang kurang ini.
Kurang sedikit. Allahumma imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ada yang kurang? Ada. Ada yang kurang sekedik dong kami. Lupa idang ngendeng. Lupa minta mami. Apa? Sedikit kalimatnya. Enggak, oke. Pokoknya ida doang kan berjawab ini. Ndek butuh wakilan. Karena yang baca itu sida bukan orang lain, yang lain dia baca nanti. Kalau selesai sholat subuh apa? Wah. Ya apa jadi pikiran mami kalau menikah. Selesai sholat subuh minta ilmu. Baik, sekarang kalau minta iman yang tetap, ya masih pinang mami kan bongkot nih. Nek bau. Kalau minta ilmu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kalau ini minta iman yang tetap, ulangin. Terus barakallahu fiik. Pemelanda mami songko, minyak senger, siwak. Ini bebas. Pilihan ini ami. Selapuna kena. Kasih dia anu aja minyak wangi mami. Aja minyak sewangi semprot. Senger kayak. Alhamdulillah. Jangan Allahumma imanan daima. Ya Allah iman yang tetap. Apa iman yang tetap? As'aluka, minta, lako, ngendeng, nunas. Nunas. Ya, mungkin ada bahasa Arabnya nunas, nas'aluka. Ya, nunas, nas'aluka. Baik. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senul, apa faedah tadi malam di Lekong Rembu? Boleh sholat sunnah berjamaah kadang-kadang di rumah. Barakallahu fiik. Kasih dia topi dia. Songkok berhadiah. Gagah kaya. Masya Allah. Kasih hadiah topi. Nah, ulah berhenti terus nol. Ya Allah. Tes dulu. Masya Allah. Kah pacuan pada berjawab benengkah? Baik. Ini namanya hawafiz. Motivasi. Baik. Kita ambil kembali sekarang para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, faedah berikutnya terakhir dalam kitab tahajud. Setelah itu masuk kita ke kitab fadlis salah fi masjid Makkah wal Madinah. Baik. Babut tatawwu'i fil bait. Bab salat sunnah di rumah. Di mana? Salat sunnah di rumah. Abu Sayyab di mana? Apa di rumah? Barakallahu fiik. Salat sunnah di rumah. Baik, kita ambil dalilnya.
Qala haddatsana Abdul A'la ibn Hammad, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la ibn Hammad. Ini bagus nama nih, Abdul A'la, hamba yang maha tinggi. Ya, Ibn Hammad. Hammad juga bagus, Hammad yang banyak memuji Allah. Qala haddatsana Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Wuhaib an Ayyub, dari Ayyub As-Sakhtiyani, wa Ubaidillah, dari Ubaidillah, an Nafi', dari Nafi', an Ibn Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah, laksanakanlah sebagian salat kalian di rumah. Jadi paro gawe embale salat no, kerjakanlah sebagian salat kalian di mana? Di rumah. Tapi salat apa? Salat sunnah, jangan salat wajib. Nah, kecuali pas kita dilarang karena pandemi corona yang sangat-sangat mengganas. Tutup masjid, tutup udah. Sekarang buka masjid, buka sudah. Yang penting rajinan wudu, cuci tangan. Yang batuk-batuk terutama jangan lupa maskernya. Singa malang tembako, jerang tembako no. Oh, kok ini nagin ketinggalan tembako nih, tenang be. Akan terus kita sebut para jamaah. Karena apa? Ini kegirangan berjamaah. Ya, kesenangan jamaah. Banukah sesiong no kada. Cacing no lamun nara anakah. Lada-lada aja kurang mai ana. Pedis ya lor. Jangan begitu para jamaah. Ya. Jadi sebagian salat sunnah itu diperintahkan dilaksanakan di mana? Rumah. Kenapa demikian? Wala tattakhidhuha qubura. Jangan jadikan rumah itu sebagai pekuburan. Jangan jadikan rumah itu sebagai pekuburan. Kenapa? Karena kubur bukan tempat salat. Salat ruku, salat sujud, jangan. Nah, rumah yang tidak pernah ditempati salat seperti kubur, karena kubur bukan tempat salat. Itu sebabnya dilarang la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap kubur. Satu. Jadi kita disuruh salat di rumah supaya jangan rumah menjadi apa? Kuburan. Yang kedua, salat di rumah ini menjadikan kita lebih ikhlas. Kenapa? Karena enggak ada yang lihat. Kalau di masjid banyak yang lihat, luwih kita banyak yang nengok kita. Tapi kalau di rumah bagaimana? Enggak ada yang lihat. Wanita semakin tersembunyi semakin afdal. Salat sunnah semakin tersembunyi semakin afdal. Ada guru Abdal sini? Pulang dia? Alhamdulillah. Baik. Jadi dikatakan laksanakanlah sebagian salat kalian di rumah, jangan rumah dijadikan apa? Kuburan. Itu dia faedah pada kesempatan malam hari ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat seseorang yang paling utama itu di rumahnya kecuali salat wajib. Kalau salat wajib yang paling afdal di mana? Di masjid. Salat sunnah yang paling afdal di mana? Di rumah. Jelas Abu Sayyaf? Apa yang jelas? Terus? Salat wajib di masjid.
Barakallahu fik. Lagu ni narak hadiah. Lengan ngone na melihat nih. Kum ya Bu. Kanggo melihat Bu. Yang penting jawabannya pas. Itu dia faedah terakhir dalam kitabut tahajud. Insyaallah berikutnya kitab Fadlis Shalah fi Masjid Makkah wal Madinah, keutamaan salat di Masjid Makkah dan Masjid Madinah. Tentu ini maksud dengan Masjid Makkah dan Masjid Madinah tidak semua masjid. Ini maksud hanya dua masjid, Masjidil Haram, Al-Masjidun Nabawi. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan. Dalam Kitabul Ilm, ya, babur rihlah fi talabil ilm, mengembara dalam menuntut ilmu. Masya Allah, mengembara. Inilah nama mengembara kita ini, keliling. Ya Abu Surayan, ada di Sembalun, datang ke Sembalun. Ada di Otak Kararangan, datang. Nanti ada di sini, datang. Ini namanya mengembara, keliling. Inilah mengembara yang benar. Bukan keliling cari masjid 3 hari. Ya, Haji Muslim. Bukan juga keliling cari masjid berapa? 40 hari. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, para pemirsa Hijrah TV, Ghoraba Muscat, Rifkan TV Banjarmasin dan yang lainnya. Keliling cari ilmu, bukan keliling cari masjid. Kalau cari masjid hanya 3 saja boleh dicari, ya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh syaddur rihal, mempersiapkan kendaraan kecuali mendatangi 3 masjid. Hanya 3 masjid. Masjidil Haram, sebab Masjidil Haram ini pahalanya paling besar sedunia. Enggak ada yang bisa nandingi yang lain. Abu idem bili nangke. Berapa Masjidil Haram pahalanya? 1.000, 100. Karena turun Malik. Hah? Berapa? 100. Yakin? Piarto? Apa? 1.000 kali sholat. La ilaha illallah, kepacuan dulu ini. Bebasiran berapa? Apa? 1.000. Abu saya berapa? 1.000. Ya Pak, ada orang judul ini. Berapa? Apa? 100.000. Bukan 1.000. Masjid Nabawi berapa? 1.000. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, nah aman dulu. Ada Peromi, Arab Peromi? Beda. Peromi. Masjidil Aqsa berapa sekali sholat? Pirake? Kotoang, alhamdulillah. Mami Ijan berapa? Berapa? Satak sekat 250. Hadza was sahih. 500 hadisnya lemah. 100.000, 1.000, 250.
Hanya ini yang boleh kalau mau cari masjid. Tapi kalau mau cari ilmu kemana saja. Bahkan ada hadis yang dhaif jiddan atau mungkar, utlubul ilma walau bis-Sin. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Hadisnya dhaif jiddan atau mungkar. Ya. Tuntut ilmu sekalipun ke negeri Cina katanya. Ya, kalau ini hadisnya tidak sahih. Baik. Tetapi sebelum itu perlu kita ulangi lagi. Menuntut ilmu, mengembara mencari ilmu. Ilmu apa yang perlu kita cari para jamaah? Ilmu apa yang kita tuntut? Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi, ini ulama Syafi'iyah. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan al-ilmu tabaqat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Pertama, al-kitab was sunnah as-sahihah. Quran, hadis yang sahih. Ini nomor satu nih para jamaah. Quran, kemudian hadis yang sahih. Quran dijelaskan tafsirnya. Hadis yang sahih dijelaskan hukum-hukum di dalamnya. Maka ini Masya Allah tiap malam kita dapat ilmu terus. Kenapa? Sahih Al-Bukhari di samping yang lainnya. Ini tingkatan ilmu yang paling atas. Al-kitab wa sunnah idza thabatatis sunnah. Quran dan hadis yang sahih. Yang kedua, al-ijma', kesepakatan para ulama, ya. Yang ketiga, qaulus sahabi, ucapan para sahabat jikalau tidak ada yang menyelisihi sahabat itu. Yang keempat, ikhtilafu ashabin nabi, pendapat-pendapat para sahabat Nabi. Al-khamisah, yang kelima, al-qiyas, qiyas. Lalu beliau mengatakan wala yusaru ila syai'in ghairil kitabi was sunnah wa huma mawjudan. Tidak boleh kita mencari yang lain apabila Al-Qur'an dan hadis masih ada. Tidak boleh mencari yang lain apabila Quran dan hadis ada. Wa innama yu'khadzul ilm min a'la. Ilmu itu urutannya ambil dari yang paling atas. Maka itu sebabnya dakwah sunnah, dakwah salaf ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang dijalani oleh para salafus saleh. Ini tingkatan ilmu paling atas. Nah, jadi kalau masih qala al-musannif saja, ini kelas rendah. Kelas apa? Kelas bawah ini. Kalau tidak disertai dengan kalau hanya pendapat, ini kelas bawah. Dan bukan pendapat sahabat lagi. Nah, inilah dia para jamaah. Dan ini penjelasan dari Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal. Ya. Tabaqatul tingkatan apa? Ilmu. Saya ulangi, yang pertama apa? Quran, sunnah yang sahih. Yang kedua ijma'. Yang ketiga ucapan sahabat yang tidak ada perselisihan. Yang keempat pendapat para sahabat. Yang kelima qiyas nomor berapa? Nomor 5 terakhir. Maka beliau mengatakan tidak boleh mencari selain dari Al-Quran dan Sunnah kalau selama Al-Quran dan Sunnah di sana ada penjelasannya. Wa innama yu'khadzul ilm min a'la. Ilmu itu cara mengambilnya dari yang paling atas, bukan dari yang paling
paling bawah. Maka alhamdulillah, apa yang kita pelajari di hari-hari ini, di saat-saat kita mengaji sunnah ini, selalu kita mengambil apa? Mengambil ilmu yang paling atas. Qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah. Baik. Ar-rihlah fi talabil ilm, mengembara mencari ilmu. Kenapa kita disuruh mengembara para jamaah? Sampai-sampai mengembara ini bisa menggagalkan jihad. Subhanallah. Ketika musim perang, enggak boleh semua ikut perang, harus ada yang mengembara mencari ilmu. Jadi harus narak leka nun, ndak keselaputan pada perang. Nanti jangan-jangan terjadi apa-apa waktu perang ndak punya ilmu. Mana kasusnya? Hadis yang sahih. Ketika dalam perang ada sahabat yang luka kepalanya, bakat otaknya. Di saat luka kepalanya ini dia mimpi basah. Subhanallah. Ngimpi ya. Mimpi basah. Keluar mani. Sakit dia ini. Datang dia ke kawannya. Apa yang saya lakukan? Saya mimpi basah, saya luka. Kawannya menjawab, oh enggak ada lain, harus mandi. Ternyata mandi, mati. Dia mandi, mati. Sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitakan, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Qataluhu qatalahumullah. Qataluhu qatalahumullah. Yang memberikannya fatwa yang membunuhnya. Yang memberikannya fatwa dia yang bunuh dia. Kenapa? Karena dia nyuruh orang nggak ada pilihan, harus mandi. Dengan sebab dia mati. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa tidak bertanya kalau tidak tahu? Fa innama shifa'ul 'iyis su'al. Obat ketidaktahuan itu bertanya. Kejadian ini musim perang apa tidak? Musim perang. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minun liyamfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah mengatakan, wa ma kana al-mu'minun liyamfiru kaffah. Tidak sepatutnya semua orang beriman berangkat perang. Berarti apa? Enggak boleh semua berangkat. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya perang itu bukan fardu ain. Fardu apa? Kifayah. Andai kata fardu ain, ada yang boleh tinggal? Enggak boleh. Sebagaimana sholat wajib, fardu ain apa tidak? Ada yang boleh tinggal? Gak boleh, harus semua. Beda hukumnya sholat apa? Janazah. Enggak sepantasnya kata Allah semua orang beriman berangkat perang. Falaula. Maka mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu? Maka oleh karena itu, ya, kalau musim perang saja mesti ada yang berangkat untuk ilmu, apalagi nggak perang. Nah, maka ini penting para jamaah, ya, harus ada yang menuntut ilmu. Harus ada setiap kampung ini wakil-wakil untuk menggugurkan kewajiban orang kampung. Maka kalau ada satu wakil dari kampung ini berarti apa? Dia yang punya pahala besar, bahkan pahalanya lebih besar dari wajib nanti.
Kenapa dia menggugurkan kewajiban orang banyak? Masya Allah. Jadi harus ada satu kelompok atau beberapa orang yang pergi memperdalam ilmu pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Berangkat belajar, pulang itu kasih peringatan. Itulah tadi pentingnya ketika terjadi apa-apa, kalau punya ilmu dia tepat dalam mengambil keputusan. Kalau tidak punya ilmu, keputusannya bisa berbahaya. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau tadi mengembara menuntut ilmu ketika perang, enggak boleh semua berangkat perang, harus ada belajar. Kalau musim perang saja harus ada belajar, berarti tidak perang lebih wajib untuk belajar. Alhamdulillah, kita yang tua semangat belajar, anak-anak kita semangat dimasukkan ke pesantren-pesantren sunnah ini. Bagus sekali ini para jamaah. Dorong, kalau mereka sudah pulang, kasih mereka tanggung jawab, latih mereka memimpin ibadah supaya hidup ya ilmu yang sudah dipelajari itu. Karena itu fungsinya waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka pulang memberi peringatan. Nah, maka jangan ada anak-anak kita ini yang sudah punya ilmu momot-momot, disuruh khatib ndeku semel, disuruh jadi imam ndeku semel, khatib malu saya kata, jadi imam malu saya. Terus kapan tidak malu? Sementara Allah mengatakan waliyunziru qaumahum, kasih peringatan kaumnya. Ya minimal orang tuanya. Lebih hebat lagi apabila memberi peringatan kepada masyarakatnya. Nah, Allah menjanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengembara-pengembara menuntut ilmu ini banyak kelebihan. Dan jangan kira yang mudah saja. Kita ini kan semua penuntut ilmu sekarang, selabuta pada meta apa? Ilmu. Hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa berjalan mencari nah ini kita jalan nih para jamaah, enggak ada kita yang diam di rumah kita ini, kita leka doang. Kalau seperti ini Allah mudahkan kita jalan kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dalam ilmu itu diajarkan bagaimana cara masuk surga. Tapi kalau dalam ilmu itu diajarkan kita bagaimana membahayakan orang, ini kemungkinan ilmu seher. Tadi salat yang paling afdal di mana? Di rumah. Kecuali salat wajib. Ini mengajarkan kita jalan surga. Jadi ketika kita bisa memilih, ini masjid, ini rumah. Rumah lebih afdal. Jadi kita tahu ternyata rumah ini pahalanya lebih besar. Ini memudahkan jalan kita masuk ke dalam surga. Baik. Salat wajib di masjid bagi laki-laki. Ya, ternyata di masjid 27, di rumah 1 kali 5. Ayo. Berapa dia 27 kali 5? Berapa? 400? 100? Ya, 135. Subhanallah, dalam sehari. Kalau kita sholat di rumah hanya berapa? 5 jadinya. Berapa yang harus kita kejar? 130. Ya Allah. Jadi kalau kita hitung matematikanya saja, dengan kita punya ilmu ini,
jauh sekali ketinggalan kita. Ingat kisah yang sudah tiang bawakan, Abdullah Al-Qawariri, Fatah. Malam Isya datang tamu, sibuklah dengan tamunya, telatlah keluar untuk sholat jamaah. Dia cari seluruh masjid yang ada di Kufah. Datang ke masjid ini selesai, datang ke masjid ini selesai, datang ke masjid ini berbuik, wah udah nggak ada yang sholat berjamaah, udah telat udah. Dia berpikir sendiri, kalau Isya di masjid kan 27, kalau di rumah hanya berarti saya akan sholat Isya 27 kali katanya. Capek dia sholat, ketiduran. Begitu tidur datang dalam mimpinya, dia naik kuda. Tiba-tiba ada rombongan yang banyak di belakang naik kuda mengejar dia dan menyalip dia. Di dahu, dikejar rombongan ini. Apa kata rombongan terakhir itu? Percuma katanya. Engkau nggak bisa mengejar kami. Itulah dia ibaratnya apa? Orang sholat sendirian dengan sholat mulan dia daging baulek pemalik ya, wah. Ngolo be. Nggak bisa dikejar, diam sudah. Subhanallah. Ini manfaatnya ilmu. Jadi benar-benar kita itu dimudahkan jalan masuk surga. Kenapa? Ini jalan dekat, ini jalan jauh. Oh, kita akan kejar jalan yang dekat. Ini untungnya kurang, ini untungnya kita akan cari untung yang banyak. Subhanallah. Ini manfaat apa? Ilmu. Riwayat yang lain diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi pengembara. Kita ngembara doang. Dulu di zaman kita belum mengenal sunnah, betul, hanya nunggu itu pun musiman. Musim apa? Musim Maulid, musim Isra Mi'raj, musim apa lagi? Nuzulul Quran. Paling itu saja. Atau ada haul-haul. Ya, ilmunya mungkin hanya campur-campur cerita. Nanti kalau ngaji betul di bawah lumbung. Ngaji apa? Ngaji sifat 20, ngaji tarekat, ngaji masailah su'alun, jika ditanya orang kita maka jawab. Berapa rukun iman? Nanti datang musim ini berhenti ngaji, nanti balik lagi. Itu pun sedikit yang girang, sedikit yang demen, sedikit yang semangat sedikit. Alhamdulillah, begitu kita kenal ilmu agama ini, ilmu sunnah ini para jamaah, semangat kita. Kenapa? Ada dapat kita. Ya, tadi kita ambil bahwasanya setan membelenggu kita, mengikat kita, menjerat kita tiga. Apa caranya supaya selamat? Setiap tidur baca apa? Ayatul Kursi. Tapi Abu Sayyaf belum hafal qayyum katanya tadi. Wah, ini bahayanya. Jadi mangsanya iblis Abu Sayyaf nanti ini. Hati-hati Abu Sayyaf. Nah, pertanyaan, saya tidak hafal ayat kursinya, boleh nggak saya pegang mushaf? Boleh, nggak apa-apa. Bahkan sekarang di HP ada kan ya? Di HP, di telepon pintar ini. Ya buka ini, nggak hafal saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zikir tidur kumpulkan, baca dia. Boleh, tidak ada masalah. Insyaallah kalau 1 bulan saja dibaca, insyaallah diam dia di otak kita para jamaah. Sebebal-bebal tekah, sebodoh-bodoh kita insyaallah. Nah, itu caranya. Jadi jangan, wah kalau saya tidak hafal berarti nggak bisa saya baca. Baca. Kalau tidak hafal pakai kertas. Pakai apa? HP. Jelas Abu? Jelas. Ya nawah yang jelas bukan? Alhamdulillah. Angka ndek terugi nerang angka. Ya jelas doang nih. Alhamdulillah.
Baik, apa lagi dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang membara ini? Kita ini keliling-keliling terus nuntut nih para jamaah. Zir bin Hubeish rahimahullah mengatakan, aku mendatangi Safwan ibn Assal al-Muradi. Ini Masya Allah, kalau Safwan banyak ya. Kalau nama Safwan banyak apa tidak? Alhamdulillah. Zir ini belum ada. Hubeish Assal, ya. Beliau berkata, "Ma ja'a bika, hai Zir, kenapa kamu datang? Apa yang mendorongmu datang?" Qala unbitul il. Wahai Safwan, aku ini datang ingin belajar ilmu. Belajar ilmu. Mara bahasa anta apa? Lalu nuntut ilmu. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Langsung Safwan berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm." Siapapun keluar dari rumahnya tujuannya belajar agama ini. Ingat, ilmu nomor satu apa? Al-Quran, sunnah sahihah. Jangan ke yang lainnya kalau masih yang ada yang paling atas. Penjelasan siapa? Imam Al-Baihaqi, ini salah seorang ulama apa? Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidaklah seorang keluar dari rumahnya sugul dengan balik, keluar dari rumah untuk mencari ilmu, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, melainkan dia dinaungi oleh malaikat, dipayungi oleh malaikat para jemaah. Itu masalahnya kan kita tidak lihat, karena malaikat itu diciptakan dari unsur apa? Cahaya. Tidak lihat kita. Ya, sebagaimana jin diciptakan dari api, nggak lihat kita. Ya, ada kemiripan cahaya dengan api ini. Yang jelas tentu sangat jauh segi apa? Keutamaan cahaya ketimbang apa? Api tabiatnya merusak. Tahu itu merokok lah mendiara api ke? Hah? Bisa merokok kalau nggak ada api? Nggak bisa. Nah, tabiatnya bagaimana? Baik apa kurang baik? Ya paling baiknya api apa? Untuk masak, untuk bakar ubi, bakar ayam, bakar kambing. Itu sudah yang bagus. Ya, bayangkan di akhirat untuk apa? Bakar manusia. La ilaha illallah. Sekarang bakar rumah, bagus apa tidak? Nggak bagus. Ya. Naam. Jadi ketika orang keluar dari rumahnya hanya ingin belajar agama ini, illa wudi'at lahul malaikah, malaikat itu merendahkan sayapnya, menaungi ridwan bima yasna, penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang kita lakukan. Malaikat itu ridha kita mencari ilmu ini para jamaah. Nah, kalau orang enggak ridha kan itu tidak ada urusan, karena dia bukan malaikat. Ya, sekarang kalau malaikat ridhonya malaikat kepada yang baik apa yang buruk? Hujan? Rinis? La ilaha illallah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, tinggal sedikit aja para jemaah keadaan ini. Malaikat itu senang kepada yang baik, tidak senang kepada yang buruk. Besar? Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Malaikat senang kepada yang baik, tidak senang kepada yang tidak baik. Contoh, pernah Nabi dikasih bawang putih waktu baru datang ke Madinah. Bawang putih mentah, imata no, langsuna mata, makanan.
Setiap selesai makan, dilihat oleh Abu Ayyub Al-Ansari, bawang putihnya tetap aja masih ada. Begitu selesai, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan bawang putih?" Apa jawaban Nabi SAW? Ya, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu tersakiti apa saja yang menyakiti anak Adam. Bau bawang, mambun bawang. La ilaha illallah. Engkos, ya, bernapas keluar bau apa? Busuk. Nah, sekarang bagaimana? Tembakau mai. Bagaimana baunya? Kurang lebihlah seperti jeding itu. Tempat kencing itu kurang lebih sudah bersahabat sudah itu. Jadi malaikat gak senang. Yang senang tempat yang bau-bau itu siapa? Jin dan syaitan. Maka lihat, ya, ketika masuk WC, apa doanya? Ketika masuk WC, apa doanya? Dah selendang. Kasih dia siwak supaya dia senger. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kenapa? Rumahnya di jeding, di WC. Maka Nabi bersabda, sitru baina aurat bani Adam wal jin zikrullah. Penutup antara aurat anak Adam dengan jin itu zikir. Jadi kalau masuk WC pakai zikir, nggak kelihatan aurat kita meskipun terbuka. Tapi masuk WC nggak pakai zikir, bola yang memantau. Hujan? Besar. La ilaha illallah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Mudah-mudahan kalau di angin agak bergeser para jamaah. Allahumma ala al-akam wal dhirab wa manabit asy-syajar. Allahumma ala al-akam wal dhirab wa manabit asy-syajar. Thayyib. Jadi malaikat senang kepada apa? Yang baik, tidak senang kepada yang buruk. Nah, di sini malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut ilmu, ridham bima yasna, dia ridha dengan perbuatan kita. Masya Allah. Dalil berikutnya dan dalil terakhir para jamaah, kita ambil pada kesempatan malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma min kharijin yakhruju ya'ni min baitihi illa bibabihi rayatan. Masyaallah. Siapa saja yang keluar dari rumahnya, maka di pintunya ada dua bendera. Berapa? Dua bendera. Rayatun biyadi malak, ada satu bendera di tangan malaikat. Wa rayatun biyadi syaitan, ada satu bendera di tangan setan. Fa in kharaja lima yuhibbuhu Allah azza wa jalla ittaba'ahu al-malik bi rayatihi. Kalau dia keluar menuju apa yang dicintai oleh Allah, maka ikut malaikat membawa bendera mengikuti orang ini. Berarti mudah-mudahan kita ini para jamaah belum pulang ini, malaikatnya apa? Ikut membawakan kita bendera. Falam yazal tahta rayatil malik hatta yarji' ila baitihi. Terus kita ini di bawah benderanya malaikat itu sampai kita pulang. Wa in kharaja lima yuskhitullah, tapi kalau keluarnya tujuannya mencari apa yang dimurkai oleh Allah, marari misalkan dia bercerita malan ngana, ya lalu ngana kaca cewek ngana, ndara tadah najana. Apa kata Nabi SAW? Ittaba'ahu syaitan birayatihi. Setan mengikutinya dengan benderanya, bendera setan. Kalau tadi bendera malaikat, kalau ini bendera setan. Falam yazal tahta rayati syaitan hatta yarji'a ila baitihi. Terus dia dinaungi oleh bendera setan sampai pulang ke rumahnya. Berarti kita ini sekarang di bawah bendera siapa? Malaikat. Subhanallah. Ini manfaat
yang ketiga yang diberikan oleh Allah bagi para penuntut ilmu. Saya kira demikian para jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Maksud itik ya? Tidak ada? Silakan yang lain azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, apa bedanya doa ketika gerimis, hujan kecil, hujan besar? Tidak ada bedanya. Kalau turun, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, kalau kita berharap hujannya pindah ke gunung, pindah ke bukit, pindah ke hutan, Allahumma hawa laina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirab wa manabitash syajar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Sayyidina hujan. Wa ma khalaqtul jinna, riwayat Imam Muslim dekun ini. Apa? Riwayat Imam Muslim. Terus wa ma khalaqtul jinni wal insa lengkap aja lah. Ya waharana talbisul haqqo bil batil ini. Es campur ini. Baik, ini namanya bukan hadis Abu Sayyaf. Firman Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus? Pertanyaannya,
Ya kupiaya antara jin antara manusia. Ya kupia ya jin kanca manusia. Ya ke antara. Kecuali na ibadah aja. Nah, itu yang ibadah dan perpera yang bukan penjelasan. Lain. Imbeno kia yang ibadah penidano na keperperan kia no kan. Aduh, Abu Sayyaf bentar ada aja no. Kita katakan Abu Sayyaf, yang tidak ibadah dialah yang syirik. Yang syirik ini ancamannya apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Yang berbuat syirik maka diharamkan baginya masuk ke dalam surga. Dosa terbesar paling besar. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita membeli sebagian daging hewan yang disembelih untuk acara maulidan? La ilaha illallah, enggak boleh. Ya, kalau disembelihnya dengan tujuan apa? Dengan niat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti nyembelihnya bukan tujuan Allah, tujuannya untuk manusia. Karena nyembelih itu fasholli li rabbika wanhar. Nyembelih itu dan salat itu karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ri Maguna. Baik. Mana tempatnya ijma' qiyas itu katanya? Ijma' ini kita katakan dia setelah Al-Qur'an dan sunnah. Enggak mungkin muncul ada ijma' kecuali ada dalil Quran, ada dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun qiyas, tidak boleh memakai qiyas kecuali tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada ijma'. Wallahu taala ala wa alam. 2. Baik. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah, umur ditetapkan oleh Allah. Apakah bisa dia berubah kalau kita berdoa? Terus berdoa karena kita tidak tahu masalahnya. Kita tidak tahu berapa dikasih rizki. Rajinan wah ngendeng. Terus saja minta kepada Allah karena kita tidak tahu berapa rizki kita. Kita tidak tahu berapa umur kita. Minta terus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan doa itu sendiri ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana orang yang bisa dikatakan setiap hari pergi menuntut ilmu agama, tapi ketika bertemu dengan temannya terkadang bahasa-bahasa tidak baik keluar dari mulutnya? Bagaimana Ustaz? Berarti ilmunya belum masuk. Ya, berarti apa? Harus tambah rajin lagi menuntut. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi jangan gara-gara itu dia berhenti nuntut ilmu, tambah bahaya. Mudah-mudahan waktu dia belajar diingatkan seperti ini, dia sadar, dia istighfar, dia bertaubat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Iya, Jazuli. Menyimak kajian dari televisi ataupun alat media lainnya, apa masuk dalam segmen salafus salihah? Kalau tidak boleh dia keluar kecuali dengan cara itu, insya Allah dapat itu. Tapi boleh dia keluar, sudah terbuka sudah, lantas dia tidak pergi, ya karena ada alasan, insya Allah dapat juga. Tapi tidak ada alasan, berarti apa? Nggak dapat manfaat seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu satu penelpon. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Bone, Sulawesi Selatan. Silakan. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kita menyikapi Ustaz yang khutbah Jumat tapi selalu mengajak ke bid'ahan? La ilaha illallah. Nah, baik. Dalam yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah seperti merayakan Maulid, dan kasihan orang awam yang telah
mendengarnya. Baik, ditunggu jawabannya. Nasihatnya, Ustaz. Baik. Ya. Bagaimana menyikapi khutbah? Katanya khutbahnya ngajak kepada perkara-perkara bid'ah dalam agama. Kasihan orang awam katanya. Pertama kita katakan, inilah pentingnya terus kita menyampaikan ilmu. Sebab orang banyak berbuat bid'ah karena tidak tahu ilmunya. Alhamdulillah, begitu Allah tunjuki kita ilmu sunnah ini, banyak kita menerima karena mungkin banyak di antara kita dulu penentang. Kita tentang karena tidak tahu. Yang dalam pepatah Arabnya mengatakan an-nas a'da ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi sesuatu yang tidak diketahui. Tapi kalau dia tidak tahu ternyata ini yang benar, dia akan cinta. Ya, maka apa? Sabar kalau tidak ada masjid yang menegakkan sunnah, kemudian terus sebarkan ilmu agama ini dengan cara yang baik, dengan dalil-dalil. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan perubahan ya pada masyarakat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, ya halo. Ya, dari mana? Ya, Hijrah TV dari mana? Dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, silakan. Ya. Muara Enim, Sumatera Selatan, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Itu Ustaz, boleh enggak kalau orang non-muslim yang meninggal kita ucapkan innalillahi. Baik, ditunggu jawabannya. Apakah boleh kalau orang luar Islam meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Boleh. Karena itu tidak ada doa. Kita hanya mengingatkan diri kita, kita ini milik Allah, pasti akan kembali kepada siapa? Kepada Allah juga. Boleh. Tidak boleh. Allah yarhamhu. Ya, Allahumma ghafir. Enggak boleh kalau ini. Apalagi marhum. Wah, ini lebih bahaya lagi ini. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Saya seorang pedagang di booking di acara ulang tahun, bolehkah saya datang? Ya enggak boleh. Karena ini acara apa? Tasyabbuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum kalau orang sholat wajib terus bertepatan dengan azan, apakah sholatnya sah atau tidak? Artinya dia seorang ibu misalkan di rumah, wanita, ya, kalau dia sudah masuk waktu, kalau dia sholat karena dia lihat matahari atau dia lihat jadwal sudah masuk waktu tapi azan yang telat, maka ini sah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian selesai subuh mendengarkan kajian online media sosial, kemudian sampai syuruk terus sholat 2 rakaat, bisakah dapat sholat syuruk? Kalau diam di dalam masjid bisa, tapi kalau diam di rumah tidak ada sholat syuruk rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah menunaikan sholat subuh pada waktu terlarang, yaitu saat terbit matahari? Kalau telat boleh. Kalau sengaja tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara istiqamah di atas sunnah sedangkan keluarga banyak yang menentang? Inilah pentingnya istiqamah di saat ada yang menentang. Bagaimana caranya? Belajar terus Islam ini. Kemudian bantu diri kita dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah berikan kita ketabahan, ketegaran dan kesabaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, tadi pertanyaan. Kita katakan bahwasanya baca Quran sebelum Jumat boleh, asal jangan keras suaranya. Ya, tapi yang paling afdal menurut hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Kita salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai khatib naik mimbar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Muiz. Baik, kalau kita memang jamaah masjid dan kita telat, hatta tidak berjamaah pun tetap dihitung pahala jamaah asal ke masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ahim. Ilmu yang wajib dipelajari adalah qaul Allah, qaul Rasul, qaul sahabat.
Nyatana anak tali pondok santen iki umpena pun awian umum macam-macam. La ilaha illallah. Ini kita sekolah sih khusus ngajarin pola Allah, pola Rasul, pola sahabat niki. La ilaha. Ngajarin pelajaran umum niki. La ilaha illallah. Baik, ini satu tantangan tentunya bagi penyelenggara pendidikan Islam. Bagaimana anak-anaknya dihususkan diniyah. Ya. Ini tantangan tentunya. Ini perlu diusulkan nanti ke pondok ini. Ya, karena yang namanya kita mengikuti kurikulum pemerintah, ya mau tidak mau dia harus belajar bahasa Inggris, dia harus belajar matematika, dia harus belajar fisika, dia belajar itu, belajar ini, ararna pejok endah. Ya begitu namanya kita mengikuti kurikulum. Tapi apa, Abu Hurairah sudah mulai ada namanya diniyah, khusus belajar agama itu para jamaah. Ya, nanti ijazahnya bagaimana? Ya kejar paket aja. Pas dia mau ujian, dia mau belajar supaya dapat lisen, supaya dapat apa? Keterangan ijazah, karena dia perlu juga untuk melanjutkan apa? Pendidikannya, karena kan zaman sekarang tuntutan zaman ini. Wallahu taala ala wa alam. Baik, lanjut. Nah, kalau orang wanita nih, Kalau orang wanita, ya boleh orang laki itu mati. apa? Ada wah tengonek nenek. Mati benar tadah. Baik, halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Medan. Silakan pertanyaannya. Ustaz, Hmm. saya bertanya, ketika saya dalam perjalanan sholat jamaah, jadi kalau sholat jamaah apakah gugur sholat sunnahnya Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Qobliyah dan ba'diyah ya. Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah jelaskan kalau lagi safar kita jamak kok gugur apa? Seluruh rawatib kecuali salat sunnah fajar. Sekali lagi, kalau kita safar ya, kalau kita safar maka kita akan salat jamak dan qasar. Ketika kita jamak dan qasar, seluruh rawatib gugur kecuali apa? Salat sunnah fajar. Adapun tahiyatul masjid tetap boleh karena itu bukan rawatib. Salat duha tetap boleh karena itu bukan rawatib. Salat malam boleh karena itu bukan Yang rawatib itu yang 12 atau 10. Kalau 12 ilangin 2 atau ilangin 12 tinggal ilangin 10 tinggal 2. Kalau di 10 ilangin berarti 8. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sama keutamaan mendengar kajian secara langsung dengan live? Ya beda. Karena langsung mendatangi itu adalah salaka, berjalan. Kita sholat sunat tahajud 11 rakaat. Tiap 2 rakaat salam. Yang jadi pertanyaan, apa dibaca setiap salam? Enggak ada bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada bacaan khusus, bebas kita. Kalau dahulu zaman kita belum kenal sunnah, apa bacaannya? Nah itu kalau tarawih ini. Ya. Apa ngana coba dulu ingat ke? Habis salam. Hah? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya, kalau yang mulai pertama salatu sunnat tarawih rahimakumullah, salatu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, arah lingkup lain benar. Rasulullah. Ada dia juga antara sarah itu fadlum minallahi wa ni'mah. Ya, ini semuanya ndak ada ini para jamaah. Ya, yang ada itu hanya selepas salat witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamat.